Baik, kita lanjutkan dialog kita bersama Ratri, pasien dari kasus COVID-19 ya, yang sudah sembuh begitu. Ratri tadi menceritakan bahwa gejala yang dialami hanya seperti flu biasa, kemudian juga demam, yang demamnya juga tidak terlalu tinggi. Lalu jika berdasarkan pengalaman Anda, jika misalkan kita merasakan gejala-gejala seperti itu, apa yang harus dilakukan? Apakah langsung memeriksakan diri ke dokter atau seperti apa, Ratri? Enggak sih Mbak, kalau saya sih dari yang saya ngobrol dengan pihak-pihak yang memang tahu benar ya, kalau ada gejala-gejala flu sedikit begitu, lebih baik langsung tidak keluar dari rumah. Jadi kita langsung melakukan pembatasan sosial itu, bekerja dari rumah, karena setahu saya ya, tidak perlu juga langsung panik dan langsung mengetes begitu. Karena ini kan memang gejalanya hanya flu, tapi nggak perlu panik karena kan COVID-19 ini adalah virus yang berarti adalah self-limiting disease. Jadi sebetulnya kalau kita bisa meningkatkan daya tubuh kembali menjadi prima gitu, itu bisa sembuh sendiri. Ya caranya dengan minum air putih yang banyak, berjemur di matahari pagi, minum vitamin dan imun booster, dan istirahat tidur yang cukup begitu. Baik, jadi perlu ke dokter tidak seharusnya, Ratih? Kalau mau untuk mengecek ke dokter biasa bisa, tapi nggak harus langsung panik lalu untuk minta dites COVID-19 gitu. Baik, terima kasih Ratri sudah bergabung bersama kami berbagi cerita. Baik, saya ingin ke Pak Asrorun. Masih bergabung bersama kami Pak Asrorun? Ya. Ya, Pak Asrorun, alternatif yang bisa kita lakukan begitu untuk menghindari wabah dalam hukum Islam itu seperti apa, Pak Asrorun? Ya, yang pertama soal wabah ini juga pernah terjadi di zaman Rasulullah dan juga zaman sahabat Umar ya. Intinya begini, yang pertama setiap individu-individu kita yang sehat diberikan tanggung jawab untuk ikhtiar terus menjaga kesehatannya agar tetap bugar dan juga mencegah seluruh aktivitas yang bisa menyebabkan paparan penyakit. Kemudian jika terjadi wabah di suatu kawasan, maka kita jangan masuk kepada kawasan tempat wabah itu. Nah, agar kepentingan apa? Tidak tertular. Sementara bagi orang yang berada di dalam kawasan wabah, jangan juga keluar dari area tersebut agar tidak menularkan. Itu prinsip dasar, kepentingan langkah preventif agar yang sehat tetap terjaga kesehatan dan juga tidak terpapar. Yang sudah terkena wabah, dia mengisolasi diri, kemudian ikhtiar untuk proses penyembuhan, serta tidak keluar ke keramaian semata untuk kepentingan memberikan perlindungan publik. Saya kira itu intinya ya. Nah, langkah yang lain tentu di samping ikhtiar lahir juga ikhtiar batin, karena pada hakikatnya kita dibekali oleh akal. Di satu sisi ada takdir kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat mutlak, tetapi pada saat yang sama kita diberikan akal budi untuk kepentingan ikhtiar, memilih satu di antara dua jalan. Jalan tawakal, jalan ikhtiar untuk memasuki jalan-jalan kesehatan, atau kita berdiam diri untuk akhirnya kemudian terjerumus kepada kebinasaan. Dan Islam mengajarkan untuk kepentingan menempuh jalan-jalan ikhtiar menuju kesembuhan dan juga menjaga kesehatan itu. Ini prinsip dasar yang harus dijaga. Baik, kita sudah tangkap apa yang harus kita amalkan begitu ya Pak Asrorun. Saya mau ke Pak Dokter, itu Dokter Adiatma. Dokter Adiatma, ini kan saatnya kita berada di rumah begitu. Apa yang harus dilakukan ketika, karena memang kalau di rumah terus pasti nantinya akan stres ya Dok. Apa yang bisa dilakukan agar kita tidak merasa stres di rumah? Oke, jadi saya rasa mungkin yang berbeda kan cuma aspek sosialisasinya aja ya. Jadi kita nggak bisa ketemu orang secara langsung. Tapi contoh-contoh sederhana lah, seperti hari ini kan kami narasumber nggak perlu ke studio, kita menggunakan teknologi juga bisa. Jadi kalau yang bekerja, saya rasa juga mereka bisa banyak sekali menggunakan teknologi untuk video conference call di kabinet sendiri. Saya lihat juga seperti itu. Yang sekolah juga bisa belajar secara online.
Bahkan saya mewakili teman-teman di teknologi kesehatan pun yang butuh untuk konsultasi dengan kesehatan pun sekarang juga sudah bisa lewat online. Kalau tidak perlu ya di rumah aja. Hiburan saya rasakan juga banyak yang bisa dilakukan. Terus jangan lupa juga adalah olahraga. Olahraga kalau tidak bisa dilakukan di luar rumah, mungkin yang minimum ya stretching atau lakukan sedikit jogging kecil. Yang penting kita masih jaga juga lah kesehatan kita. Jadi harus tetap ada kegiatan begitu ya dok biar ya tetap di rumah. happy ya dok ya. Baik, terima kasih Dr. Adiatma sudah bergabung bersama kami, juga Pak Asrorun Niam sudah bergabung bersama kami di Anyu Sore. Selamat sore.